Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Ali Fauzan dan rekan saya Alfawed Bawafi akan mempresentasikan quantum computing. Latar belakang quantum computing adalah perkembangan teknologi informasi telah melaju dengan sangat pesat, tetapi komputer klasik memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam menyelesaikan masalah kompleks yang memerlukan proses komputasi besar. Quantum computing muncul sebagai solusi inovatif dalam memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi lebih cepat dan efisien dibandingkan komputer klasik. Dengan potensi besar dalam bidang kriptografi, simulasi molekul, dan optimasi, quantum computing menjadi topik yang vital untuk dikembangkan demi menghadapi tantangan di era digital. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana memahami dan mendefinisikan konsep quantum computing sebagai paradigma baru dalam teknologi informasi dan sebagai berikut yang lain-lainnya. Tujuan penulisan quantum computing yaitu menyampaikan penjelasan terperinci mengenai konsep dasar quantum computing sebagai teknologi yang berbasis mekanika kuantum, memberikan ilustrasi penerapan quantum computing dalam dunia nyata mulai dari sektor kriptografi hingga penemuan obat, mengupas prinsip utama superposisi, entanglement, interferensi kuantum yang memungkinkan potensi besar di bidang ini. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang besar dan kendala utama dalam pengembangan teknologi ini sehingga dapat menjadi pedoman bagi penelitian berikutnya. Lanjut ke pembahasan. Pengertian quantum computing adalah teknologi komputasi yang mendasarkan operasinya pada prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan entanglement. Qubit, unit utama quantum computing, memungkinkan komputer memproses informasi dalam skala paralel yang sangat besar dibandingkan dengan bit dalam komputer klasik. Potensi quantum computing terletak pada kemampuannya untuk memecahkan masalah kompleks yang sulit diselesaikan komputer klasik. Apa saja sih prinsip dasar quantum computing? Yaitu yang pertama adalah qubit. Qubit adalah unit dasar informasi yang memungkinkan representasi nilai 0 dan 1 secara simultan melalui superposisi memberikan daya komputasi superior. Yang kedua ada superposisi. Superposisi itu ya memberikan kemampuan qubit untuk berada dalam banyak keadaan potensial sekaligus mempercepat proses komputasi. Dan yang ketiga ada entanglement, yaitu menghubungkan keadaan dua qubit sehingga perubahan pada satu akan mempengaruhi yang lain. Yang keempat itu ada gerbang kuantum, yaitu seperti komputer klasik memiliki gerbang logika AND OR NOT. Komputer kuantum memiliki quantum gates yang berfungsi untuk memanipulasi keadaan qubit. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Azhar Ali Fauzan. Bagaimana komputasi kuantum bekerja? Kuantum computing bekerja dengan menggunakan qubit yang menyimpan dan memproses data dalam keadaan superposisi, yakni 0 dan 1 sekaligus. Melalui entanglement, qubit yang berinteraksi memengaruhi satu sama lain, memberikan kecepatan dan efisiensi dalam perhitungan algoritma kuantum. Kemudian, menggunakan gerbang kuantum untuk memanipulasi keadaan qubit. Proses kuantum difokuskan untuk menghasilkan solusi spesifik secara optimal melalui algoritma seperti source dan buffer. Studi kasus penerapan quantum computing. Pertama, kriptografi. Memanfaatkan kekuatan komputasi kuantum untuk menyelesaikan pemfaktoran angka besar, mematahkan deskripsi klasik seperti RSA. Kesehatan berperan dalam simulasi molekul kompleks untuk pengembangan obat secara lebih akurat dan cepat dibandingkan metode konvensional. Kemudian optimasi solusi. Efisiensi logistik seperti penjadwalan transportasi dan pengelolaan sumber daya dapat ditingkatkan oleh teknologi ini.
ilustrasi dan contoh visual. Representasi qubit dengan bola blok menunjukkan posisi qubit dalam superposisi, menggambarkan keadaan 0, 1, atau kombinasi keduanya. Diagram interaksi antar qubit menunjukkan bagaimana intelijen berfungsi dalam mempercepat proses komputasi kuantum. Ketiga, garis-garis inferensi kuantum memberikan visualisasi bagaimana solusi diperkuat melalui pola konstruktif dan destruktif. Kelebihan dan tantangan kuantum computing. Pertama, ada kelebihan. Kecepatan pemrosesan, mempercepat penyelesaian masalah matematika kompleks jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Kemudian, potensi simulasi, menawarkan kemampuan simulasi tingkat lanjut untuk molekul, reaksi kimia, dan material baru. Kemudian ada kemajuan AI memungkinkan pengelolaan data dan pembelajaran mesin secara efisien karena daya komputasi kuantum yang sangat besar. Nah, tantangannya, biaya yang tinggi. Implementasi memerlukan investasi besar karena teknologi kuantum masih sangat baru. Kemudian gangguan lingkungan, qubit sangat sensitif terhadap noise sehingga stabilitas sistem menjadi perhatian utamanya. Lalu keterbatasan penelitian, teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mencapai aplikasi praktis. Nah, terakhir sebagai penutup, kesimpulannya quantum computing itu memberikan solusi inovatif dalam penyelesaian masalah kompleks, terutama melalui pemanfaatan prinsip mekanika kuantum seperti superposisi dan intelijen yang memungkinkan komputasi paralel dalam skala besar. Terus keunggulan teknologi ini itu telah terbukti di berbagai bidang seperti kriptografi, kemudian simulasi molekul, kesehatan, dan optimasi logistik yang tidak dapat dilakukan secara efektif oleh komputer klasik. Dengan memahami studi kasus penerapannya, quantum computing dapat menjadi teknologi revolusioner yang mendorong kemajuan signifikan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Jadi, saran untuk mendukung penelitian multidisiplin untuk mengatasi tantangan teknis seperti kestabilan qubit dan pengurangan gangguan lingkungan, serta membangun ekosistem inovasi yang mendukung pengembangannya. Lalu, kita tuh perlu pendidikan dan pelatihan di bidang quantum computing untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga lebih siap menghadapi integrasi teknologi ini dalam berbagai sektor industri, dan mendorong pemerintah dan institusi terkait merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur serta memberikan peneliti yang berinvestasi di bidang quantum computing. Sekian dari sisi kami kepada Bapak dosen yang terhormat Bapak Muhammad Ali. Berikut materi kami yang sudah saya